Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kenal sama saya? Pernah nonton aksi Indosiar? Kirim dukungan SMS enggak? Kagak. Pantesan saya kalah. Pada hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama Masjid Jami' Asy-Syuaibah yang telah mengadakan acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus acara tawakufan pengajian, dilanjutkan dengan pemberian santunan yatim dan du'afa. Semua acaranya tersusun rapi dan keren. MC-nya keren, panggungnya keren, spanduknya keren, tim hadrohnya, mudah-mudahan nanti tim hadrohnya bisa tampil di Indosiar tahun 2050. Alhamdulillah malam ini saya bisa berjumpa kembali dengan guru saya, Bapak Kyai Haji Tijan Darori. Setelah sekian lama saya tidak berjumpa dengan beliau, saya lihat beliau awet muda. Kiai umur berapa sekarang? Ya, 60. Awet muda, kelihatan kayak usia 59 tahun. Awet muda. Iya. Sama. Semuanya keren, jamaahnya keren, panitianya keren, ketua DKM-nya keren, yang ceramah alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam ini menjadi media, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga ama sound-soundnya. Nanti di dalam surga kita nyanyi ikan dalam kolam. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini karena cinta kepada Allah dan Rasulnya dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Bu, pengen ke Mekah? Ibu yang pengen tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Punya duitnya Pak? Punya duitnya Bu? Kata guru kami almarhum al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Nurul Anwar bin al-Maghfurlah Abuya Kyai Haji Nur Ali, pahlawan nasional, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa. Kata beliau, Bapak Ibu, kalau kita pengen apa-apa, pertama niat dalam hati. Bu, udah niat?
Ibu yang di belakang sambil nyender mulai baca niat. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Sekarang jam setengah 11 malam. Saya tanya Bapak Ibu jujur, jam setengah 11 malam enakan dengar ceramah apa tidur? Astagfirullah. Maka insya Allah ceramahnya tidak lama, karena khawatir jamaah paling kalau kelamaan pulang atu-atu. Di belakang jamaah sudah mulai berpantun, palinglah enak duduk di taman. Siang hari dikasih makan sayur katuk. Ustadz Dani udah malam ceramah jangan kelamaan. Semakin malam mata semakin. Ya. Makanya kalau ceramah udah malam begini, jamaah sering saya tanya, karena makin lama jamaah makin khusyuk. Para bapak dan ibu yang saya hormati, kita semua pasti menginginkan hidup di dunia ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Betul Pak? Betul Bu? Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Kalau kata orang kampung saya, pas-pasan. Pas beli mobil ada, pas beli tanah ada, pas beli rumah, pas jalan-jalan ada. Maka berkah ini bisa bermakna bahagia. Berkah ini bisa bermakna berkembang. Berkah ini bisa bermakna bertumbuh. Maka bagaimana agar kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Hasyim Az-Zahidi, di antaranya dengan kita melakukan 4 macam. Pak, berapa? Bu, apaan? Au. Apa yang pertama? As-salatu ala waqtiha ayyil jamaah, yaitu melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dilaksanakan secara berjamaah. Maka melalui momentum Isra dan Mi'raj ini, ayo kita sama-sama untuk senantiasa melaksanakan sholat tepat pada waktunya, apalagi dapat dilaksanakan secara berjamaah. Maka bagi mereka orang-orang yang melaksanakan jamaah, maka kategori orang-orang yang memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah
fa asa ulaika ayyakunu minal Masya Allah, orang sini hebat-hebat. Saya baca ayat barusan sebagian, bisa ngelanjutin. Saya jadi pengen baca lagi, saya baca lanjutin biar kagak ngantuk. Ibu duluan, bapak belakangan. Bu, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Luar biasa. Saya baca ayat semua bisa ngelanjutin. Sekali lagi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum luar biasa. Ibu-ibu lancar. Sekarang saya ke bapak-bapak, jangan mau kalah ya Pak. Saya baca lanjutin yang kenceng. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi kata bapak di belakang, astagfirullah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu besok ketika suami kita di rumah terdengar suara azan, ayo kita dorong, kita berikan motivasi agar suami kita senantiasa jamaah berangkat ke masjid. Ya Bu ya, ya Bu ya. Bagaimana bangunkannya? Seperti dibangunkannya Nabi oleh istrinya. Nabi dibangunkan pakai ciuman. Dipanggil jabatan-jabatannya, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Bu, pernah ibu bangunin suami pakai ciuman? Boro-boro. Pak, kira-kira dibangunin pakai ciuman apa pakai kaki? Bang, woi, bangun bang, woi. Bukan orang sini, bukan. Orang laut. Besok panggil jabatannya, ibu bangunkan pakai ciumannya. Kalau dia RT panggil jabatannya, ya Pak RT, ya Pak RW. Praktekin. Ya Bu ya, ya Pak ya. Kira-kira mau Pak?
Begitulah betapa banyak keindahan di dalam rumah tangga, saling memberikan support, saling memberikan motivasi. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun, bagaimana seorang suami ketika memegang tangan istrinya maka akan mendapatkan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Bu, tangan ibu suka dipegang sama suami. Nanti praktekin, papa pegang tangan mama, maka papa akan mendapatkan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Saya Pak kalau lagi jalan-jalan di mall, itu Pak tangan istri saya pegang aja. Karena Pak pas saya lihat barangnya mahal-mahal. Maka bagi mereka orang-orang yang senang melaksanakan jamaah, nanti di padang mahsyar akan ada 3 kelompok manusia. Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan ambil air wudhu berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan sudah duduk di dalam masjid, dia menanti azan berkumandang, azannya masih lama, dia baca kalimah-kalimah thayyibah, dia baca istighfar. Astaghfirullah rabbal salatullah salamullah susahnya jadi perempuan harus selalu jaga iman, baik siang ataupun baik janda atau susahnya jadi laki harus berangkat kerja tiap cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Bapak-bapak di belakang udah mulai ngantuk. Dengar kawin lagi langsung semangat sholat sunnah. Maka oleh karena itu kita lihat pada bagaimana kualitas ibadah sholat kita.
Di dalam Al-Quran ada 3 bentuk diterangkan. Apa yang pertama? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Saya tanya Bapak Ibu, sholat kita udah khusyuk apa belum? Bu, saya tanya. Ibu pernah nggak sebelum sholat kehilangan kunci? Allahu Akbar. Kunci mana ya? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Pak, Bu, beda enggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan? Sama apa beda? Beda. Satu hari Pak, kita kedatangan tamu, Pak Lurah. Kata tuan rumah, Pak Lurah silakan minum. Karena ibu meminta tamu dengan penuh lemah lembut, maka tamu minum dengan nikmat. Contoh, kata ibu, minum ya, enggak. Bentar lagi kelar. Mohon maaf, saya memang lagi rada radang, jadi kudu banyak minum. Sementara kerjaan saya kadang berpacu pada tenggorokan. Dulu waktu kita nganten baru, perasaan cinta kita sama laki masih gede. Perasaan kita luar biasa. Apa yang kita siapkan buat laki yang terbaik. Laki pengen minum, itu gelas lengkap, ada tutupnya, ada tatakannya. Anak satu, tutup hilang. Anak dua, tatakan hilang. Anak tiga, itu Pak, ibu yang tawa paling kenceng dia itu. Kata Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat, seluruh aktivitasnya diperhatikan melaksanakan sholat. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Jalaluddin, agar supaya khusyuk dalam pelaksanaan sholat kita, kita melaksanakan 5 macam. Apa yang pertama? Fahmu ahamiyatis sholat, memahami pentingnya sholat. Istihdarul qalbi, menghadirkan hati. Fahmu maknal kalam, memahami arti setiap apa yang kita baca. Ta'zimullah, mengagungkan Allah. Zikrul maut, kita ingat mungkin ajal kita akan dekat. Maka dalam kondisi kita sholat, di antara upaya agar kita mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Bentuk yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat
karena lalai. Dan yang ketiga, alladzina hum yuraun, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Apakah kita yang pertama, kedua, ataukah yang ketiga? Itu semua jawabannya dikembalikan kepada diri masing-masing. Yang kedua, agar kita mendapatkan keberkahan at-ta'limu ma'azikri, kita belajar diiringi dengan kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah. Yang ketiga, birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, qiraatul Quran ba'da kulli maktubah walau ayah, kita membaca Al-Quran selesai kita melaksanakan sholat meskipun satu ayat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam kondisi yang tidak fit. Karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ingin bicara lebih panjang, namun saya khawatir para bapak sudah ngantuk dan mungkin setelah ini bersiap untuk tidur, karena besok setelah subuh mungkin siap-siap untuk berangkat mancing. Saya akhiri dengan pantun jalan-jalan ke Jakarta, pala botak kena sambel. Maksud hati ingin terus berkata-kata, saya lihat jamaah sudah lapar. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah-buahan. Kuntil anak naik sepeda nabrak tiang listrik, kuntilanak bego. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.